Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Agus Riswandi selaku Direktur Eksekutif Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengantar hak kekayaan intelektual. Materi tentang pengantar hak kekayaan intelektual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program serial Haki yang dilaksanakan oleh Pusat Haki Fakultas Hukum UII. Saudara sekalian, untuk memulai penjelasan materi saya mengenai pengantar hak kekayaan intelektual, saya akan mulai dari pengertian hak kekayaan intelektual. Saudara sekalian, hak kekayaan intelektual itu bisa kita definisikan sebagai hak hukum yang diberikan atas hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata. Dari pengertian ini ada dua kata kunci yang bisa kita dalami. Yang pertama, kata kuncinya adalah hak kekayaan intelektual adalah hak hukum. Hak hukum yang dimaksud di sini memiliki 4 ciri. Yang pertama, hak hukum itu bersifat monopoli atau eksklusif. Yang kedua, hak hukum itu memiliki jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, hak hukum itu berlaku secara teritorial. Dan yang keempat, hak hukum itu bisa merupakan hak kebendaan atau aset tak berwujud. Kemudian, kata kunci yang kedua dari pengertian hak kekayaan intelektual itu adalah hak kekayaan intelektual itu hanya diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata. Dalam konteks ini, hasil olah pikir manusia tentu untuk semua jenis penciptaan yang dilakukan oleh manusia dengan mencurahkan segala kemampuan intelektual, waktu, tenaga, dan lain sebagainya, sehingga apa yang diinginkan itu bisa diwujudkan secara nyata. Maka kalau itu bisa diwujudkan secara nyata, maka orang yang bisa mewujudkan secara nyata itu punya hak untuk mendapatkan hak hukum yang disebut dengan hak kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, saya ingin menegaskan bahwa untuk kata kunci yang kedua, bahwa haki diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata itu sesungguhnya mengandung arti juga bahwa hak kekayaan intelektual itu tidak diberikan untuk sebuah ide atau gagasan. Saudara sekalian, masih dalam konteks pengantar haki, satu hal yang harus kita pahami yaitu mengenai kenapa haki itu diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata. Ada banyak teori yang menjelaskan tentang ini, tetapi dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ada 3 teori yang membenarkan hak kekayaan intelektual itu diberikan terhadap hasil olah pikir manusia. Teori yang pertama kita mengenal dengan istilah teori insentif. Menurut teori insentif, kenapa hak kekayaan intelektual itu diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata? Karena ini pada dasarnya merupakan insentif ekonomi yang diberikan kepada pencipta dalam rangka mendorong pencipta untuk dapat menginvestasikan waktu, usaha, keahlian, dan segala sumber daya yang dimilikinya untuk proses membuat suatu kreativitas. Teori yang kedua yang membenarkan hak kekayaan intelektual diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yaitu teori prospek.
Menurut teori prospek, kenapa hak kekayaan intelektual itu diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata? Karena itu bisa memberikan penghargaan ekonomi atas ketidakpastian dan ketidaktahuan serta investasi pencipta yang memiliki resiko dan mahal. Nah, teori yang ketiga yaitu teori natural right. Menurut teori ini, kenapa hak kekayaan intelektual diberikan kepada hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata? Ini pada dasarnya merupakan buah dari hasil kerja yang telah dihasilkan oleh kreator, di mana hasil kerja tersebut merupakan bentuk kontribusi kepada masyarakat dan hal tersebut menjadi patut untuk mendapatkan penghargaan. Itulah tiga teori yang membenarkan kenapa hak kekayaan intelektual itu diberikan kepada hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata. Selanjutnya, saudara sekalian, yang perlu dipahami dari materi pengantar hak kekayaan intelektual ini adalah tentang tujuan diberikannya haki kepada hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata. Ada banyak tujuan sebenarnya yang menjadikan alasan hak kekayaan intelektual itu diberikan terhadap hasil olah pikir manusia. Namun demikian, saya bisa menyampaikan beberapa. Yang pertama, bahwa tujuan hak kekayaan intelektual diberikan terhadap hasil olah pikir manusia itu dalam rangka mempromosikan inovasi teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam rangka memberikan keuntungan timbal balik antara produsen dengan pengguna kekayaan intelektual. Dan yang ketiga adalah dalam rangka menciptakan situasi kondisi yang kondusif untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi. Itulah tujuan hak kekayaan intelektual diberikan terhadap hasil olah pikir manusia. Selanjutnya, bagaimana hak kekayaan intelektual itu bisa diperoleh? Ada 3 cara untuk memperoleh hak kekayaan intelektual. Cara yang pertama dikenal dengan sistem deklaratif. Sistem deklaratif ini adalah suatu hak kekayaan intelektual bisa diperoleh ketika hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata itu diumumkan pertama kali. Model perolehan hak kekayaan intelektual dengan sistem deklaratif ini berlaku untuk hak kekayaan intelektual yang disebut dengan hak cipta. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sistem konstitutif. Sistem konstitutif ini adalah cara mendapatkan haki dengan cara ketika hasil olah pikir manusia telah diwujudkan secara nyata, maka untuk mendapatkan haki jenis ini harus melalui pendaftaran. Maka sistem konstitutif itu adalah sistem pendaftaran atas hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata. Jenis haki yang menganut sistem konstitutif ini diantaranya ada yang disebut dengan paten, hak atas merek, dan ada beberapa jenis haki yang lain. Kemudian yang terakhir, ada juga sistem hak kekayaan intelektual itu diperoleh oleh hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata dengan sistem kerahasiaan. Artinya apa? Bahwa hak kekayaan intelektual jenis ini akan diperoleh oleh hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata manakala itu dirahasiakan. Nah, biasanya jenis haki ini dikenal dengan sebutan hak atas rahasia dagang. Saudara sekalian, sebagaimana tadi saya katakan, haki itu adalah hak hukum yang diberikan terhadap hasil olah pikir manusia. Secara konseptual, ternyata haki ini merupakan istilah umum.
Selanjutnya, kalau kita pelajari, selain ada istilah umum dari hak kekayaan intelektual, ada juga istilah khusus dari hak kekayaan intelektual, yang itu dikenal dengan istilah jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Di sini saya bisa menyebutkan beberapa jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama, ada yang disebut dengan hak cipta. Yang kedua, ada yang disebut dengan paten. Yang ketiga, ada yang disebut dengan hak atas merek. Yang keempat, ada hak atas desain industri. Yang kelima, ada hak atas rahasia dagang. Yang keenam, ada hak atas indikasi geografis. Dan yang ketujuh, ada yang disebut dengan perlindungan paritas tanaman. Nah, jenis-jenis haki ini pada dasarnya adalah haki secara khusus, bukan secara umum. Nah, apa yang membedakan haki secara umum dan haki secara khusus? Haki secara umum bisa diberikan kepada setiap hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata. Tetapi kalau kita bicara haki secara khusus, tidak semua jenis hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata bisa diberikan haki-haki khusus ini. Semisal, kalau bicara haki khusus yang disebut dengan hak cipta, maka hak cipta ini hanya bisa diberikan terhadap karya-karya, ciptaan-ciptaan yang lingkupnya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Itu untuk hak cipta. Sedangkan untuk paten, ini diberikan untuk hasil olah pikir manusia yang diwujudkan secara nyata, yang itu disebut dengan invensi di bidang teknologi. Sedangkan hak atas merek ini diberikan atas hasil olah pikir manusia yang diwujudkan secara nyata khusus untuk tanda dagang, simbol dagang. Kemudian hak atas desain industri ini adalah jenis haki yang diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata khusus untuk penampilan suatu produk yang punya nilai estetika. Sedangkan hak atas rahasia dagang ini adalah haki yang diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yang khusus terkait dengan informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan. Sementara itu, hak atas indikasi geografis ini adalah jenis haki yang diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan secara nyata untuk tanda suatu barang yang menunjukkan pada suatu tempat. Dan khusus untuk hak atas indikasi geografis ini pada dasarnya adalah jenis haki yang hanya dimiliki secara komunal, tidak bisa dimiliki secara individual. Dan yang terakhir ada haki yang disebut dengan perlindungan paritas tanaman. Nah, haki yang disebut dengan perlindungan paritas tanaman ini adalah jenis haki yang diberikan terhadap hasil olah pikir manusia yang diwujudkan secara nyata yang khusus berkaitan dengan pemuliaan paritas tanaman atau inovasi di bidang paritas tanaman. Inilah jenis-jenis haki sebagai bentuk khusus dari haki, di mana tadi saya katakan haki merupakan istilah umum, namun demikian haki memiliki istilah khusus yang itu terkandung di dalam jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Demikian penjelasan saya. Semoga materi pengantar haki ini bisa berguna, bermanfaat bagi saudara untuk semakin paham dan mengerti hak kekayaan intelektual itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.